Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kewirausahaan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, tahun akademik 2020-2021. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan bisnis plan kami. Namun, sebelum kami mempresentasikan bisnis plan kami, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Baik, yang pertama itu ada saya pribadi, saya Alfi Ismawanto, saya sebagai ketua di kelompok ini. Kemudian ada Syaimah Faiz, saya sebagai anggota. Kemudian dan ada saya juga, Hari Purnomo Kisa sebagai anggota juga. Kemudian dan saya Nunung Nurjana sebagai anggota. Baik, itulah keempat anggota dari kelompok ini. Selanjutnya itu akan ada pembahasan mengenai latar belakang kenapa kami mendirikan usaha ini. Latar belakang ini akan dijelaskan oleh Saudari Nunung Nurjana. Pada Saudari Nunung, dipersilakan. Terima kasih untuk Alfi Ismawanto. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Di masa pandemik ini, kegiatan usaha menjadi terhambat aktivitas perkantoran yang dialihkan menjadi aktivitas bekerja di rumah atau sering disebut dengan WFH. Karyawan yang bekerja dari rumah harus tetap dinyatakan hadir oleh pihak instansi atau perusahaan. Sebelumnya, kehadiran jam masuk kerja tercatat dalam mesin absensi Scavenger. Namun, saat pandemi terjadi, hal tersebut dapat berpotensi sebagai media penularan virus. Dan selanjutnya, di sini saya akan membacakan juga visi dan misi dari bisnis plan kita. Visi dan misi dari bisnis plan kita, yang pertama itu quick response kepada klien dalam memberikan informasi tentang memberikan informasi dan pelayanan. Kedua, friendly system, memudahkan klien untuk mengoperasikan sistem yang kami bangun. Ketiga, sistem customization, menyediakan sistem berdasarkan kebutuhan klien. Ketiga, yaitu ada aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Poin yang pertama itu segmen pasar. Perusahaan yang mana karyawannya tidak bekerja pada satu titik atau tidak hanya bekerja di kantor. Kedua, target pasar. Poin yang pertama itu instansi pemerintah, baik pusat atau daerah. Kedua, segala bentuk perusahaan, baik itu PT, CV, UKM, dan sebagainya yang memiliki karyawan minimal 10 orang dan terdapat bagian personalia dalam struktur organisasinya. Poin yang ketiga itu positioning. Poin yang pertama, kami mengamati pasar dan mendengarkan klien apa yang dibutuhkan. Kedua, kami melakukan edukasi mengenai sistem absensi kehadiran online, meliputi keunggulan dengan menggunakan sistem absensi kehadiran online. Ketiga, kami lakukan itu dengan pendekatan yang ramah dan santun demi terjalinnya ikatan emosional yang bahagia. Keempat, kami memberikan promo bagi klien yang baru bergabung serta reward bagi klien-klien kami yang setia menggunakan jasa kami. Selanjutnya, untuk permintaan akan dibacakan oleh Hari Purnomo Kisa. Baik, terima kasih banyak Nunung Nurjana atas penjelasannya. Kemudian untuk slide berikutnya akan coba saya jelaskan, yakni poin permintaan. Di sini sebelum pandemi terjadi, permintaan akan kebutuhan sistem absensi kehadiran online belum begitu banyak dan juga tidak semuanya tertarik mengenai sistem ini. Namun saat terjadinya pandemi, ini permintaan kian meningkat
kita bisa melihat dari tabel untuk permintaannya. 2018 kita hanya dapat permintaan untuk sistemnya 6 saja, ini dalam satuan metrik. Kemudian 2019 ada 7, 2020 kita mencapai permintaan yang cukup pesat, yakni 120 metrik, dan untuk 2021 tahun ini mencapai 240 metrik. Nah, untuk metrik ini adalah satuan yang digunakan untuk software. Kemudian kita ke poin penawaran. Penawaran untuk di tahun ini 2021 kami juga ada penawaran dalam satuan metrik mencapai 90. Kemudian untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pemasaran, perubahan, dan pesaing. Untuk poin produknya, ini sistem kami bersifat customization, yang dimana untuk sistemnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kemudian sudah pasti bersahabat, jadi antar muka dan pemrosesan datanya mudah digunakan dan akuntabel. Nah, di sini juga kami akan mengusahakan jaminan sistem uptime selama 24 jam dalam 7 hari. Kemudian dari sisi harga, kami juga cukup terjangkau, yakni ada 3 tipe untuk harga, yakni ada user per day, ini Rp1.500. Kemudian ada juga yang user per month, ini Rp30.000. Kemudian ada customization, ini bersifat negosiasi di awal ketika ingin melakukan pemasangan sistem dari jasa kami. Kemudian kita ke poin selanjutnya di promosi. Promosi di sini kami ada advertising atau iklan. Jadi untuk iklan di sini kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya, yang dimana sebagai wadah promosi yang paling berpotensi mendapatkan klien-klien baru. Kami juga menggunakan jasa-jasa platform sosial media terkemuka untuk mengiklankan dari produk kami. Kemudian yang kedua ada sales promotion. Jadi sales promotion di sini melibatkan banyak orang yang berpotensi untuk mendapatkan klien-klien baru. Kami terbuka juga untuk mengikuti seminar, forum grup diskusi, pameran, kemudian acara-acara kami juga pendekatan ramah dan santun, mengajak ngobrol, bertukar pikiran, sehingga calon bakal klien ini tertarik dengan jasa-jasa kami. Kemudian di poin personal selling, kami akan datang langsung ke instansi dan perusahaan yang sekiranya membutuhkan sistem absensi online ini. Kami juga akan mengirimkan surat penawaran atau undangan virtual untuk melakukan diskusi private, menyediakan demo, dan juga uji coba sistem kepada bakal calon klien kami. Kemudian yang terakhir ada public relation. Kami memanfaatkan public relation sebagai proses advertising kami, yakni dengan bercerita kepada saudara, kerabat, atau rekan bisnis lainnya untuk mengenai jasa dan layanan kami, sehingga akan tertarik orang-orang mengenai jasa kami. Kemudian di poin placement, saat ini, mohon maaf ya, saat ini kami kerjanya seluruhnya sendiri, tidak melalui perantara, berjalan sendiri untuk keseluruhan, baik itu produksi maupun penawarannya. Namun, jika usaha kami berkembang, kami juga tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk berlangsung usaha kami. Jadi ada partner-partner pihak ketiga untuk memperbesar atau memperluas usaha kami. Kemudian di poin selanjutnya ada people. Poin-poin kami yakni yang kami memiliki keunggulan, kami memiliki tim yang ramah, kemudian santun, serta kompeten pada bidangnya. Kami juga bertanggung jawab penuh atas segala layanan yang kami berikan. Kemudian tim kami juga akan melakukan edukasi mengenai sistem absensi kehadiran online kepada siapapun yang tertarik. Kemudian di poin proses, kita juga bisa memberikan video interaktif yang diharapkan mampu mengedukasi klien sehingga timbul ketertarikan. Kemudian memberikan demonstrasi kepada bakal calon untuk yang akan tertarik menggunakan jasa sewa kami. Kemudian di poin selanjutnya ada physical evidence. Jadi physical evidence di sini memberikan lingkungan kerja yang rapi, resik, terawat pada saat proses negosiasi dengan klien. Jadi ketika kami ada jadwal negosiasi dengan klien, kemudian datang ke kantor kami, jadi ada kesan yang baik dari sisi klien untuk melanjutkan negosiasi penawaran untuk menggunakan jasa kami. Kemudian nanti untuk penjelasan selanjutnya akan dibantu oleh
Saima Faiz sebagai Project Manager untuk menjelaskan aspek organisasi dan manajemen. Terima kasih. Silakan Terima saya. kasih Hari Purnamojisa atas waktunya. Pertama untuk aspek organisasi kami, nama usaha kami ini BIT Presensi. Arti dari BIT yang dimaksud itu Bismillah, Ikhtiar, dan Tawakal dalam presensi kami. Nah, nama pemilik usaha ini itu nama-nama anggota kelompok ini. Kita sharing kepemilikan perusahaan ini. Dan untuk kantor sementara ada di Jalan Serdang Baru, nomor 7. Dan untuk struktur organisasi, saya sendiri, Syaimah Faiz, sebagai Project Manager. Kemudian ada Nunung Nurjana sebagai programmer. Dan admin dan finance adalah Alfi Ismawanto, dan sistem analis dan CRO dibantu dengan Hari Purnamojisa. Nah, untuk uraian tugas, saya sebagai Project Manager menentukan ruang lingkup dan tujuan proyek. Proyek ini tujuannya sampai mana dan ruang lingkup permasalahan dari proyek ini batasannya seperti apa. Kemudian memprediksi sumber daya pendanaan yang dibutuhkan dan memperdayakannya seefisien mungkin. Sumber daya yang kami miliki dibagi-bagi atau direncanakan supaya bisa digunakan seefisien mungkin dan tidak mengeluarkan banyak tenaga atau uang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mempersiapkan anggaran sesuai ruang lingkup dan sumber daya yang tersedia. Jadi anggaran yang kami dapatkan atau yang kami punya dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup dan sumber daya yang sudah ada. Untuk programmer, tugasnya adalah mengembangkan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan yang nanti akan dijelaskan sama sistem analis, programmer akan membangun perangkat lunak tersebut. Kemudian mendesain tampilan dengan sebuah sistem interface yang bagus dan responsif. Untuk desain tampilannya responsif sama bagus supaya klien ini pada saat melihat sistem kami atau interface sistemnya itu tertarik dengan tampilannya. Membuat program sistem sesuai dengan hasil analisa dan desain yang ditentukan. Hasil analisa dan desain akan dibantu oleh sistem analis. Kemudian akan dijelaskan kepada programmer yang kemudian akan melaksanakan hasil analisa yang telah kami sampaikan. Untuk admin dan finance akan membantu project manager dalam hal administrasi dan keuangan untuk membagi anggaran atau sumber daya sesuai yang tadi saya jelaskan di tugas project manager. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana tim dalam organisasi pekerjaan. Kemudian mengurus segala bentuk dokumen dan memberkaskan mulai dari penyusunan, rencana, pelaksanaan hingga project finish. Dengan arti admin dan finance ini akan mengurus dan membantu kedua project manager, programmer, dan CRO untuk membentuk dokumen dan mengarsipkannya supaya kami mudah untuk kembali mencarinya atau membacanya kembali jika dibutuhkan. Sistem analis dan customer relation officer menyusun strategi pendekatan kepada calon klien. Dengan arti gimana kita dapat narik satu klien kepada perusahaan kami dengan strategi yang akan disusun sama Customer Relation Officer atau CRO. Melakukan promosi jasa melalui iklan, sales promotion, personal selling, public relation. Setiap teknik-teknik tersebut sudah dijelaskan tadi sama Saudara Hari Purnamojisa. Menjelaskan konsep sistem cara kerja serta keunggulan-keunggulan dari jasa yang kami berikan kepada calon klien. Apa sistem yang telah kami bangun atau yang pernah ada, kita jelaskan konsep
atau cara kerja yang pernah kami buat kepada calon klien tersebut. Kemudian dapat juga mendengarkan kebutuhan calon klien itu apa dan menggambarkan konsep, menjelaskan cara kerja sesuai apa yang sistem analis ini telah dengar dari klien. Untuk gaji dan upah akan dihitung dari nilai proyek yang didapat. Untuk project manager dapat 25% dari nilai proyek. Programmer dapat 20%, admin dan finance 15%, sistem analis dan CRO dapat 20%, dan cash perusahaan akan disimpan sebanyak 20%. Kemudian untuk perizinan akan dijelaskan oleh Saudara Alvis Mawanto. Dipersilahkan. Baik, Saudari Seima sebagai project manager. Selanjutnya, saya sebagai admin and finance akan menjelaskan tentang poin-poin berikut ini. Di antaranya yaitu poin perizinan. Saat ini usaha kami masih dalam proses pengurusan legalitas. Namun untuk tingkat RT dan RW telah disetujui. Kami memiliki kantor sementara pada alamat di poin yang tadi 313 telah dijelaskan, yaitu di Jalan Serdang Baru 8, nomor 6, Jakarta Pusat. Jadi bukan di Serdang Baru 7, melainkan Serdang Baru 8. Baik, terus kemudian setelah perizinan ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan dalam minggu. Ya, ini jadwal ini dalam minggu. Jadi minggu pertamanya itu kita melakukan 3 kegiatan, yaitu mulai dari survei pasar, menyusun rencana, dan pengurusan perizinan. Setelah itu kemudian ada survei tempat usaha, survei peralatan kerja, serta pemasangan sarana penunjang dan menata tempat kerja. Itu ada di minggu kedua. Selanjutnya pada minggu ketiga kita uji coba dan develop sistem. Dan pada minggu keempat kita coba untuk operasional. Baik, slide selanjutnya. Ya, jadi mengenai slide ini yaitu pembahasan mengenai inventaris atau perangkat kerja dan suplai penunjang. Jadi inventaris yang kita miliki saat ini yaitu ada PC desktop yang mana mereknya Asus. Untuk demi klien-klien kami juga harus bekerja dengan inventaris kantor yang memadai. Kami memiliki PC desktop merek Asus sebanyak 2 unit dan ini diperuntukkan untuk project manager dan admin and finance yang mana bekerjanya tidak selalu berpindah-pindah, dan nilai inventaris barang ini harga masing-masingnya itu 10 juta. Dan bila punya 2 unit berarti 20 juta. Kemudian kami memiliki inventaris printer. Ini mereknya adalah Epson sebanyak 1 unit dan harganya 4 juta. Dan kami memiliki laptop. Laptopnya juga mereknya Asus. Ini diperuntukkan untuk programmer dan sistem analis and customer relation officer. Karena programmer dan sistem analis dan CRO itu biasanya bekerjanya tidak pada satu tempat, harus mobile. Jadi harga untuk laptop ini masing-masingnya adalah 15 juta dan bila 2 unit menjadi 30 juta. Kemudian kami memiliki smartphone mereknya Samsung yang mana ini untuk sebagai inventaris kami dalam perangkat untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, baik internal ataupun dengan klien-klien kami. Ini kami miliki seharga 5 juta per unit, jadi bila 4 unit menjadi 20 juta.
Total inventaris kami yang kami miliki saat ini sebesar 74 juta. Namun selain barang inventaris, ada lagi suplai penunjang, yaitu yang menunjang pekerjaan kami selama bekerja. Dan suplai penunjang ini dihitung selama 1 tahun. Kami membutuhkan kertas minimal sebanyak 52 rim, yaitu seharga 2.080.000 untuk kebutuhan 1 tahun. Alat tulis kantor seperti pulpen, tip X, spidol, papan tulis kecil, dan sebagainya untuk menunjang itu kami anggarkan 5 juta per tahun. Kemudian tuner. Tuner itu untuk mencetak dokumen, itu kami anggarkan sebanyak 12 piece, yang mana kami estimasi 1 bulannya kami menggunakan 1 piece tuner. Yaitu dalam 1 tahun kami membutuhkan dana untuk tuner 12 juta. Dan total suplai penunjang untuk biaya suplai penunjang sebesar 19.080.000. Baik, slide selanjutnya. Ya, baik, slide selanjutnya ini mengenai aspek produksi, dan ini akan dibawakan oleh saudari programmer kita, saudari Nunung. Kepada saudari Nunung kami persilahkan. Terima kasih untuk Alfi Ismawanto atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek produksi, yang dimana ada poin pertama itu tentang dimensi produk. Produk yang kami hasilkan berupa perangkat lunak yang bisa diakses melalui personal komputer, laptop, dan smartphone. Dan di sini bisa diakses di mana saja. Kedua itu adalah nilai atau manfaat produk. Manfaat inti, poin pertama. Kebutuhan perekaman data kehadiran tanpa melalui mesin scan pincer yang digunakan bersamaan. Kedua, manfaat dasar atau basic benefit. Klien dapat melakukan perekaman data kehadiran bisa melalui perangkat individu masing-masing karyawan seperti personal komputer, laptop, dan smartphone selama terkoneksi dengan internet. Poin yang ketiga itu adalah nilai dan manfaat produk. Yang pertama itu manfaat yang diharapkan para karyawan tidak telat untuk scan finger untuk scan masuk data kehadiran karena telah bisa diakses pada perangkat masing-masing. Kedua, manfaat di atas harapan, sistem mampu sebagai tools mengambil keputusan dalam menggaji karyawan. Poin ketiga, manfaat potensial. Sistem ini diharapkan mampu merekam data kehadiran beserta mengambil foto dan mengetahui lokasi karyawan saat scan masuk dan scan keluar. Selanjutnya yaitu kegunaan atau fungsi produk. Sistem yang kami sediakan berguna dalam perlengkapan dan jasa yang dapat membantu operasional perkantoran pada bagian personalia. Poin selanjutnya itu adalah proses produksi. Proses produksi di sini menjelaskan tentang alur sistem ini. Alur bekerja tentang bisnis ini. Yang pertama itu melakukan penawaran. Jika klien tertarik, maka kita akan mendemokan sistem tersebut. Jika tidak, kita akan melakukan penawaran kembali. Terus, tadi jika klien tertarik, maka akan melanjutkan dengan mendemokan sistem. Setelah mendemokan sistem, dan setelah itu memberikan uji coba sistem kepada klien. Selanjutnya, kita akan menyimak kebutuhan klien apa saja yang dibutuhkan untuk perusahaan dalam sistem absensi di sini. Terus lakukan customization sistem. Selanjutnya, kita akan presentasi sistem sesuai kebutuhan. Di sini jika klien minat, kita akan melakukan tanda tangan kontrak. Jika tidak, maka kita akan melakukan penawaran kembali. Jika klien minat, tadi kita akan tanda tangan kontrak, dan selanjutnya klien akan menerima jasa sewa sistem.
Jika ada komplain tentang masalah sistem, maka kita akan simak komplain klien tersebut. Apa permasalahannya. Setelah itu, kita akan melakukan penanganan. Tetapi jika tidak, kita akan ya selesai. Seperti itu sih. Mungkin dari saya untuk proses produksi cukup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi Ismawanto. Baik, Saudari Nunung yang telah menjelaskan proses produksi. Baik, selanjutnya kita mengenai poin kapasitas produksi. Jadi usaha kami memiliki proyeksi untuk rencana layanan produksi. Ini tahun 2021 kami memproyeksikan sebanyak 25 metrik. 2022 tahun depan kami tingkatkan proyeksi kami menjadi 50 metrik. Dan untuk 2023 kami proyeksikan kembali sebanyak 90 metrik. Kami optimis untuk memberikan layanan yang berdasarkan penawaran kami dan permintaan klien. Kemudian untuk tanah dan bangunan, saat ini tanah dan bangunan yang kami tempati sebagai kantor sementara masih dalam status menyewa dengan luas 15 meter persegi dan harga sewa sebesar 1.800.000 per bulan. Baik, selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Ya, jadi di poin ini mengenai poin pemasangan sarana penunjang. Pemasangan sarana penunjang yaitu instalasinya. Instalasi di sini Rp0. Karena apa? Karena tempat kami menyewa tidak perlu instalasi listrik lagi, tidak perlu instalasi air pump lagi, tidak perlu instalasi telepon, dan tidak perlu instalasi internet. Semua telah disediakan, jadi biaya pemasangan instalasi itu tidak ada. Kemudian ada namanya proyeksi mesin dan peralatan. Nah, proyeksi biaya mesin dan peralatan ini ke depannya kami membutuhkan server yang mana bermerek Xeon. Itu kami akan proyeksikan sebanyak 1 unit dahulu. Kami akan mencoba untuk mempunyainya, yaitu dengan harga 50 juta. Kemudian bila ada server tentu harus menggunakan rack server. Rack server ini kami butuhkan sebanyak 1 unit saja. Ini seharga 10 juta. Dan total dari biaya mesin dan peralatan yang kami butuhkan untuk proyeksi ke depan itu senilai 60 juta rupiah. Baik, slide selanjutnya. Baik, untuk bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku dan bahan pembantu di sini kami memberikan layanan berupa sistem perangkat lunak, yang mana perangkat lunak tersebut diwajibkan memiliki lisensi software agar software tersebut, sistem tersebut terjamin keamanannya dan keandalannya. Kami memproyeksikan lisensi software di sini sebanyak 1 unit itu langsung, jadi langsung gitu biaya total estimasi kami seluruhnya itu sebesar 20 juta rupiah. Baik, selanjutnya. Ya, ini untuk tenaga produksi. Tenaga produksi yang kami gunakan itu sistem borongan. Sistem borongan ini jadi ada tugas apa, itu kita dibayarkannya berdasarkan ngerjain apa gitu. Ada lagi selain borongan sebenarnya ada harian. Tapi kita tidak menggunakan sistem harian. Sistem harian itu kita membayarnya per hari. Jadi di satu hari dibayar berapa, jadi satu hari itu bisa ngerjain apa aja. Tapi kita nggak pakai sistem yang itu.
Di sini kami memakai sistem tenaga untuk pembayaran tenaga produksi itu yaitu sistem borongan. Jadi untuk membayar tenaga produksi ini ada 6 kegiatan yang diperlukan, yaitu kegiatan pertama itu requirement gathering, yaitu mengumpulkan segala kebutuhan sistem, yaitu tarifnya itu 5 juta per unit. Kemudian ada yang kedua itu desain sistem, yaitu menggambarkan model desain sistem itu, yaitu sebesar 7 juta rupiah per unit. Kemudian setelah desain sistem ada yang namanya pembuatan program. Pembuatan program ini kami bandrol dengan harga 10 juta rupiah per unit. Kemudian setelah pembuatan program ada instalasi sistem dan training ke klien. Nah, ini seharga 5 juta rupiah. Kemudian setelah itu ada biaya dokumentasi. Biaya dokumentasi ini sebesar 25 juta rupiah. Dokumentasi itu meliputi administrasi, yaitu seperti berkas-berkas, pemberkasan, dan dokumen-dokumen lainnya. Itu 5 juta rupiah. Kemudian ada biaya maintenance, pemeliharaan. Itu sebesar 5 juta rupiah. Dan ini kami proyeksikan dalam 1 tahun ini, kami proyeksikan proyek kami itu 25 metrik atau 25 layanan yang kami berikan. Dan semuanya total untuk tenaga produksi yang kami bandrol adalah sebesar 925 juta rupiah dalam 1 tahun. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada biaya umum usaha dalam 1 tahun. Biaya umum ini meliputi biaya-biaya yang mana biaya dianggarkan namun tidak terduga, yaitu biaya umum. Ini ada yang biaya pertama itu pemeliharaan peralatan. Kami membutuhkan biaya sebesar 20 juta rupiah untuk memelihara peralatan-peralatan kerja kami dalam 1 tahun. Kemudian ada biaya transportasi. Biaya transportasi ini kami proyeksikan sebesar 10.800.000 rupiah dalam 1 tahun. Kemudian ada biaya rekening listrik. Ini kami proyeksikan sebesar 7.200.000 rupiah dalam 1 tahun. Mengapa rekening listrik di sini masih di angka di bawah 10 juta? Karena kami belum memiliki server dedicated atau server sendiri, server private. Namun seiringnya berjalannya waktu, bila kami telah memiliki server private, biaya rekening listrik ini akan meningkat. Kemudian untuk setelah rekening listrik ada rekening air atau PAM. Rekening air ini kami proyeksikan kami butuh anggaran sebanyak 6 juta rupiah dalam 1 tahun. Kemudian ada biaya pulsa dan internet. Ini kami proyeksikan dan anggarkan sebanyak 24 juta rupiah dalam 1 tahun. Kemudian kami juga menganggarkan biaya pemeliharaan ruang kerja. Ini sebesar 12 juta rupiah dalam 1 tahun. Lalu total biaya sarana penunjang seluruhnya dalam 1 tahun itu yang kami proyeksikan dan anggarkan sebesar 80 juta rupiah. Itu untuk biaya umum dan usaha. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yang mengenai lampiran ini akan dibawakan oleh Saudari Saima sebagai Project Manager. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Hafiz Mangato. Untuk lampiran di sini kami punya 4 lampiran. Yang pertama adalah bisnis model kanvas. Yang kedua riset pemasaran atau survei Google Form yang digunakan dengan survei Google Form atau yang dibuat.
Kemudian print out emoji. Print out emoji ini akan memperlihatkan tampilan emoji yang telah kami buat. Yang terakhir, prototype system, tampilan atau screenshot dari sistem yang masih belum berjalan atau gimana? Ya, jadi prototype system ini kebetulan sudah ada sistem rancangan sistem yang apa namanya sebagai sistem contoh atau sistem yang akan diimplementasikan, namun berdasarkan persetujuan klien. Jadi ketika kita menawarkan produk, itu kita memberikan gambaran sistem akan seperti ini. Itu prototype system. Kemudian ada bisnis model canvas. Ini kami akan menjelaskan bersama-sama sesuai dengan masing-masing bidangnya. Yang pertama, key partners akan dijelaskan oleh Hari Purnama Cisa. Baik, terima kasih banyak saya Faiz atas penjelasan dan waktunya. Mohon izin, saya ingin menjelaskan mengenai bisnis model canvas, yakni untuk poin key partners. Untuk bisnis model canvas ini yang di poin key partners, kami ada target pasar yang berupa UMKM. Kemudian sebenarnya ada juga yang segala bentuk perusahaan, boleh itu PT, CV, kemudian apapun jenis usahanya yang memiliki karyawan minimal 10 orang dan terdapat bagian personalianya dalam struktur organisasinya, sehingga dapat terorganisir. Kemudian ada juga instansi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dan juga yang ketiga ada startup company, yaitu perusahaan-perusahaan perintis yang ingin memulai bisnisnya dari nol, demikian. Kemudian untuk poin cost structure, kami ada tenaga kerja, kemudian ada biaya berlangganan server berbasis cloud, untuk database pastinya, kemudian ada peralatan pengembangan website yang akan nanti dibuat atau dirancang oleh programmer kami. Kemudian yang keempat ada biaya kuota internet, atau bisa juga kami berlangganan internet service provider untuk menunjang pekerjaan kami. Lalu ada revenue stream. Di poin revenue stream di sini kami ada pelayan after sales. Pelayan after sales baik itu support maupun maintenance after sales-nya. Jadi ketika customer atau klien berhasil melakukan penawaran dengan kami dan berlangganan, nanti untuk kedepannya entah itu ada kendala ataupun hal lainnya mengenai seputar produk kami, nanti kami akan bantu untuk mensupport dan memaintenance-nya. Kemudian kami juga di sistem kami menyediakan open API, jadi sistem yang kami buat ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang telah dibuat oleh si klien. Ingin supaya terintegrasi, kami juga menyedia open API-nya. Kemudian yang ketiga ada penyedia slot tambahan untuk akses admin. Jadi untuk langganan pertama, admin hanya diberikan satu user saja. Nah, jadi tidak ada hak akses dari PIC lain yang bisa mengakses role admin. Nanti untuk revenue stream-nya kami juga menyediakan slot tambahan atau add-ons untuk akses admin yang bisa mengakses role administrator. Kemudian untuk poin selanjutnya ada key activity, akan dibantu jelaskan oleh rekan saya Faiz. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Hari Purnama Cisa. Untuk key activities, poin pertama, kami akan membentuk planning RPL yang jelas. Yang dimaksud dengan RPL itu rekayasa perangkat lunak yang jelas, yang bisa dipahami oleh calon klien kami dan juga dipahami dengan mudah oleh programmer kami agar pembuatan programnya tidak memakan waktu banyak karena udah jelas planningnya seperti apa. Kemudian poin kedua, membangun codingan website yang secure dan baik. Membangun codingan website yang secure dimaksud yang tidak mudah diakses oleh yang tidak punya
akses pada sistem kami. Kemudian yang baik juga yang menarik dan cepat digunakan, sehingga tidak memakan waktu banyak untuk login atau logout dan juga untuk absen. Ke poin ketiga, mengerjakan dengan cepat dan memperhatikan maintenance website tersebut. Telah dijelaskan tadi dengan Alfius Mawanto jadwal kerja kami seperti apa, sehingga kami usahakan sistem kami itu telah bisa digunakan setelah 4 minggu dari pertama kali permintaan klien. Untuk maintenance tersebut, kami memperhatikan dengan cara selalu available untuk keluhan-keluhan klien dan dengan cepat menanganinya. Kemudian untuk key resources, kita punya programmer, software engineer, dan ahli jaringan untuk melihat jaringan website kami. Value proposition, harga kami lebih terjangkau daripada membangun aplikasi sendiri. Dan tadi juga telah dijelaskan oleh Alfi bahwa kalau dihitung per hari untuk per user itu sangat terjangkau, hanya di harga 1.500. Dapat diakses di mana saja, bisa lewat gadget, handphone, atau laptop, atau komputer desktop pribadi. Kemudian juga mudah digunakan dengan tampilan yang mudah difahami. Kemudian mudah untuk mengeluarkan rekap absensi yang dibutuhkan dengan hanya memilih menunya dan melihatnya. Kemudian mudah migrasi data pada update sistem. Pada saat sistem kami update, migrasi datanya akan mudah dan cepat, langsung bisa digunakan. Kemudian untuk customer relationship akan dijelaskan oleh Nunung Nurjana. Untuk customer relationship itu ada diskon jasa service, yang dimana ini akan diberikan 3 bulan pertama pembelian sistem kita. Kedua itu ada diskon penambahan menu aplikasi. Mungkin ini akan ditambahkan atau akan diberikan saat 1 tahun pembukaan bisnis kita berlangsung. Ketiga itu ada respon yang cepat dan ramah. Ke poin selanjutnya itu ada customer segment. Di sini kita fokus kepada CEO perusahaan dan developer. Terus ketiga ini ada channel. Di sini kita akan mengiklankan melalui website, kedua media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Ketiga itu kerjasama dengan teman. Keempat, sosialisasi langsung, yaitu mendatangi perusahaan-perusahaan secara langsung. Kelima itu adalah email marketing. Mungkin sekian untuk channel dan customer relationship serta customer segment. Selanjutnya akan dibawakan oleh Syaima. Pertama, survei Google Form kami. Kami mendapatkan tanggapan sebanyak 41 dengan beragam usia. Paling banyaknya sih pada usia 22 sampai 26. Dan hampir tidak terlihat untuk 32 sampai dengan 36 ataupun lebih dari itu. Untuk gender responden ini kita dapat lebih banyak pria daripada wanita. Untuk profesi responden itu beragam, tapi yang paling banyak, lebih dari 50% itu karyawan swasta. Dan paling banyak kedua itu pekerja harian lepas. Kemudian di pertanyaan nomor 1, menurut Anda seberapa pentingkah dalam profesi Anda menggunakan sistem absensi kehadiran? Kami mendapatkan respon lebih dari 50% untuk sangat penting dan lebih dari 20% untuk penting. Bisa disimpulkan di sini lebih dari setengah atau mayoritas itu menganggap sistem absensi ini sangat penting atau penting. Kemudian
kita menanyakan pada responden kita, apakah mereka sudah punya sistem absensi. Ada sebanyak 80% yang sudah mempunyai sistem absensi tersebut. Tetapi di sini belum ada pertanyaan apakah sistem absensi itu online atau belum online. Untuk pertanyaan ketiga, di masa pandemi, sistem absensi seperti apa yang diterapkan? Nah, di sini penjelasan sistem absensi yang sudah diterapkan di pertanyaan nomor 2 itu. Untuk jawaban soal ini terdapat sebanyak 34%, porsi yang paling besarnya itu sistem absensi online. Kemudian kedua paling banyak itu scan sidik jari. Yang mungkin di sini kita ingin membuat sistem absensi karena scan sidik jari ini sangat bahaya di masa pandemi ini ya, karena sentuhan-sentuhan banyak orang di satu tempat itu. Untuk pertanyaan nomor 4 itu, dengan sistem absensi kehadiran yang telah diterapkan dalam profesi Anda, apakah Anda telah puas? Di sini sebanyak 51% menyatakan bahwa mereka itu puas dengan sistem absensi ini. Di sini belum jelas, tapi apakah mereka, di sini mungkin ada sebagian dari yang menggunakan sistem absensi sidik jari menyatakan puas. Mungkin mereka di sini belum mengerti bahayanya pandemi ini atau bagaimana, karena terdapat lebih dari 20% di soal nomor 3 itu sistem absensinya belum online. Kemudian untuk kepuasan bagaimana Anda ingin dapatkan dari sebuah sistem. Jika mereka dapat sistem baru, apa kepuasan yang mereka ingin dapatkan? Lebih dari 90% ya, 95% ada di mudah digunakan, sehingga kami memperhatikan hal itu untuk membangun sistem kami. Selanjutnya, seberapa pentingkah sistem absensi online? Di sini lebih dari mayoritas, hampir semua menyatakan bahwa sistem absensi online ini sangat penting dan penting. Sehingga yang tadi puas, mungkin kita bisa simpulkan yang menyatakan puas lebih dari setengah itu, atau lebih dari 50% itu belum mengerti bahayanya pandemik ini. Kemudian, menurut Anda, seberapa pentingkah tampilan interface yang disediakan oleh sistem absensi? Lebih dari setengah menyatakan penting dan sangat penting interface itu, sehingga kami juga memperhatikan hal itu untuk membangun sistem kami. Seberapa pentingkah kecepatan dalam pemrosesan? Ini untuk soal yang nomor 4, data oleh sistem kehadiran online. Nah, untuk kecepatan ini juga sama, lebih dari setengah atau lebih dari 50% menyatakan penting dan sangat penting. Kemudian, seperti apa perhitungan biaya yang pantas untuk sebuah sistem absensi kehadiran online? Lebih dari setengah, 56% menyatakan dihitung berdasarkan per user per bulan. Maaf, untuk slide yang ini akan dijelaskan oleh Hari Purnomo Cisa. Kepada Cisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak saya Faiz atas waktu yang diberikan dan juga penjelasannya. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yakni riset pemasaran via Google Form, yakni yang menjurus atau fokus ke poin price survey atau survei harga. Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang kami sampaikan yang bisa terekod oleh 41 responden, ini kami memberikan beberapa pertanyaan seperti untuk perhitungan biaya yang pantas untuk sebuah sistem absensi ini, apakah dihitung per hari atau per bulan untuk pembayarannya. Kemudian dari 41 responden menjawab 56,1% memilih dihitung berdasarkan per user per bulannya.
Jadi biayanya per bulan untuk sistem jasa sewa kami. Kemudian sebesar 43,9% ini memilih pembayarannya lebih baik per hari, demikian. Kemudian untuk poin yang kedua, menurut Anda bila dihitung berdasarkan per hari, ini berapa biaya yang pantas untuk sebuah sistem absensi kehadiran online yang akan kami rancang atau yang telah kami rancang? Ini sebesar 48,8% memilih 1.500 user per hari untuk harga jasa sewa kami. Kemudian 41,5% memilih 2.500, kemudian 9,8% memilih 3.500 user per hari. Kemudian jika semisal per bulan, pertanyaannya, berapakah biaya yang pantas dibayarkan untuk mendapatkan jasa sewa sistem absensi online yang kami rancang? Ini sebesar 43,9% memilih 30.000 per bulannya untuk biayanya. Kemudian 39% ini 60.000, kemudian 17,1% sebesar 90.000 per bulannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah konsultasi pantas dikenakan biaya? Mohon maaf, untuk slide-nya boleh baik. Konsultasi pantas dikenakan biaya. Jadi semisal kami sudah memasang untuk sistemnya, apakah seperti fitur-fitur maintenance atau after sales-nya akan dikenakan biaya lagi atau tidak? Nah, dari 41 responden menjawab 41,5% memilih biayanya 50.000. Kemudian 19,5% menjawab 100.000 untuk biaya maintenance-nya. Dan juga yang 39% ini memilih untuk gratis. Jadi semisal ada konsultasi atau maintenance after sales, mereka ingin gratis, tidak usah membayar, demikian. Tidak apa-apa, untuk semua respondennya tetap kami collect terlebih dahulu untuk data analisis kami. Kemudian Oke, baik, sebelumnya ada tambahan dari saya sebelumnya. Silakan. Ya, ini jadi bagi para calon-calon klien kami, bila mana Anda ingin menyewa sistem kami, itu biaya perhitungannya itu lebih murah bila Anda menggunakan jasa kami selama 1 bulan daripada perhitungan 1 hari gitu. Bila 1 hari itu 1.500 dan 1 bulannya itu, maka 1 bulannya itu 1.500 kali 30 berapa? 1.500 kali 30. Jadi 45.000 rupiah per bulan. Namun bila Anda ingin menggunakan langsung 1 bulan, itu hanya 30.000 rupiah per bulan. Nah, jadi lebih hemat 15.000 bukan? Ya, sekian itu aja tambahan dari saya. Mohon dilanjutkan, Saudara Cisa. Makasih. Terima kasih banyak Alfi Ismawanto untuk tambahannya. Kemudian kita bisa ke slide selanjutnya, yaitu survei Google Form yang fokus ke poin promotion survei. Nah, di promotion survei di sini kami menyediakan pertanyaan kepada responden berupa bila Anda diberikan promo, menurut Anda manakah promo yang akan Anda pilih? Nah, dari sekian responden ini memilih 46,3% berupa diskon untuk promonya atau potongan harga berlangganan di muka. Kemudian 22% berupa diskon atau potongan harga setelah transaksi atau cashback. Jadi setelah deal-dealan nanti akan ada cashback untuk promonya. Kemudian sebesar 24,4% ini memilih pemakaian 1 tahun gratis 1 bulan dan sejenisnya. Jadi lebih mengacu ke berlangganan tambahan untuk waktunya. Kemudian untuk sisanya ini berupa reward atau hadiah atau merchandise. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah yang membuat Anda tertarik dengan suatu produk barang atau jasa? Dari survei yang telah kami berikan ke responden kami, ini 65,9% memilih kualitas atau kecepatan. Jadi mereka lebih proper ke kualitas atau kecepatan akses suatu sistem tersebut. Kemudian 17,1% lebih memilih ke harga. Jadi harga yang menjadi acuan mereka tertarik atau tidak pada suatu produk barang atau jasa. Kemudian 12,2%-nya ini berupa kuantitas atau variasi.
yang sisanya ini memilih unik demikian. Boleh ke selanjutnya. Ya. Oh ya, masih sisa. Baik, terima kasih banyak. Untuk print out emoji, ini kami akan menjelaskan berupa sistem. Maaf, coba slide sebelumnya. Mungkin, ya jadi ini kami juga sudah mengumpulkan nomor-nomor telepon dari bakal calon klien kami berdasarkan hasil kuesioner mereka, responden yang telah merespon, telah memberikan nomor teleponnya, yang mana suatu saat nanti kami akan melakukan penawaran lebih lebih dekat dengan menghubungi atau sosial media lainnya berupa WA, itu mengirimkan penawaran-penawaran kepada bakal calon klien kami dari nomor telepon ini. Demikian. Terima kasih, dilanjutkan Saudara Cisa. Selanjutnya. Baik. Terima kasih banyak Hafiz Mawanto untuk tambahannya juga. Ini kita beralih ke poin print out emoji. Jadi print out emoji di sini kami memilih salah satunya emoji untuk media pemasaran kami supaya orang-orang tertarik dan mengetahui mengenai promosi kami. Nah, untuk emoji di sini kami sudah membuat linknya di mana tertera di poin slide presentasi kami di https://bitpresentasi.emoji.com. Nah, nanti diklik saja untuk linknya yang tersedia. Nah, mengenai print out emoji di sini memang terdapat keterbatasan, yakni kita hanya disediakan 4 slide saja. 4 slide di sini, jadi untuk solusinya atau kami mengakal ini adalah kita membuat semenarik dan sebagus mungkin dan memadatkan promosi dan menjelaskan sekaligus mengenai jasa sewa sistem aplikasi online kami supaya dengan 4 slide ini orang-orang langsung bisa tertarik mengenai produk kami dan jelas demikian. Nanti juga di sana akan tertera mengenai linknya dan juga scan barcode-nya dan juga nomor telepon WhatsApp yang bisa langsung dihubungi apabila ingin mengetahui lebih detail mengenai produk kami. Tanya-tanya juga tidak apa-apa, nanti ingin berkonsultasi juga tidak apa-apa, dan jika ingin bernegosiasi juga tidak apa-apa mengenai harga dan tawaran tentang jasa sewa sistem aplikasi online yang kami rancang atau kami bangun. Kemudian untuk slide selanjutnya, kita akan membahas prototipe sistem yang akan dibawakan oleh Hafiz Mawanto. Ya. Untuk tempatnya kami persilakan. Terima kasih banyak. Ya, baik Saudara Cisa yang telah menjelaskan dari segi pemasaran tadi. Baik, selanjutnya ini adalah untuk prototipe sistem kami. Jadi ini adalah sebuah gambaran bagaimana sistem kami dibangun. Dan ini adalah tampilan loginnya, yaitu. Di tampilan login ini bisa kita lihat, ini ada yang bulat itu adalah logo perusahaan kami. Ya, itu bisa jadi nanti begitu Anda mendapatkan jasa sewa sistem dari kami, itu bisa diganti menggunakan logo perusahaan Anda. Dan di sini tentunya ketika login meminta username dan password. Dan ini adalah tampilan loginnya. Sebagaimana telah kita tadi presentasikan sudah panjang lebar, namun kita belum mengetahui makna atau filosofi dari logo perusahaan kami. Sedikit kami akan menjelaskan filosofi dari logo perusahaan kami. Logo perusahaan kami ini, ya di situ ada titik puncak. Itu ada puncak, jadi begini, itu puncaknya itu mengartikan bahwa kami selalu optimis untuk menggapai puncak, yaitu ada titik puncak itu yang di atas titik itu, jadi begini, ini titiknya di atas itu kami selalu optimis menggapai puncak. Jadi selanjutnya yaitu ada kaki-kaki di situ, yang satu kakinya menunjukkan ke arah pukul 7.30 dan yang satu lagi menunjukkan pukul
16.30. Itu apa artinya? 7.30 itu merupakan jam masuk kantor pada umumnya. Dan yang 16.30 adalah jam pulang kantor pada umumnya. Gitu. Jadi selanjutnya untuk yang lingkaran putih itu adalah melambangkan keterbukaan kami, sifat kami yang welcome terhadap klien akan masukan-masukan atau kebutuhan-kebutuhan klien yang butuhkan. Kami dengarkan, kami simak, kemudian kami bangun kebutuhan itu. Based customization on client. Jadi berdasarkan customization klien atau berdasarkan kebutuhan klien. Jadi apa yang klien mau, yang butuhkan, kebutuhannya, kebutuhan fungsionalnya kami bangun, kami develop. Gitu. Kemudian untuk yang lingkaran biru itu, kenapa lingkaran biru? Jadi itu maknanya adalah itu merupakan lingkaran itu merupakan roda yang berputar terus gitu. Roda itu kan berputar. Jadi maksudnya adalah kami ini berputar stabil mengikuti perkembangan teknologi informasi. Jadi maksudnya kami ini harus up to date terhadap perkembangan teknologi informasi terkini gitu. Itu adalah sebuah komitmen kami, jadi itulah sebuah filosofi dari logo kami gitu. Baik, terima kasih itu penjelasan maksud logo. Kemudian slide selanjutnya. Nah, slide ini akan dijelaskan oleh Saudari Saima. Dipersilahkan. Ini untuk tampilan akses admin. Tampilan dashboardnya seperti yang terlihat ini. Selamat datang, aplikasi sistem absensi online. Di atas ini akan ada nama dari admin sistem ini. Kemudian profil. Ada juga jam kerja ini untuk mengatur jam kerja. Divisi, mengatur divisi. Karyawan, untuk manipulasi data karyawan, menambah atau ganti, atau seperti itulah manipulasi data karyawannya. Kemudian yang terakhir ini ada absensi. Yang dimaksud ini untuk memperlihatkan rekap keseluruhan absensi karyawan yang ada di yang telah masuk pada sistem ini. Kemudian untuk ke slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nunung Nurjana. Terima kasih untuk Shema. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses dari sistem ini untuk karyawan atau pegawai. Di sini kita akan akses karyawan di sini mempunyai profil, Maaf Nung, suaranya kurang kedengeran, nggak kedengeran. Bisa diulangin? Udah nggak kedengeran nggak? Oke. Lanjut nih. Maaf Nung, nggak kedengeran lagi. Videonya juga macet. Di menu selanjutnya ini adalah salah satu akses dari pegawai. Akses pegawai di sini kita bisa melihat profile, absen, absensiku, serta logout. Untuk absen di sini kita bisa lihat tampilan di sini. Ini menunjukkan tentang status tanggal, terus absen masuk dan absen pulang. Di sini kita lihat status di sini adalah hari ini libur, tidak perlu absen. Yang kedua itu adalah menu absensiku. Itu adalah laporan atau rekap dari masing-masing pegawai.
Mungkin sekian dari presentasi kita. Untuk slide selanjutnya di sini adalah akses karyawan. Di sini kita bisa lihat profil, absen, terus absensiku, serta logout. Untuk di absen di sini kita bisa lihat ada status, tanggal, absen masuk, dan absen pulang. Di sini statusnya menunjukkan hari libur dan tidak perlu absen. Untuk menu absensiku, di sini menjelaskan tentang laporan keseluruhan masuk dan keluarnya karyawan tersebut. Absensiku di sini hanya laporan personal saja. Terus profil di sini itu profil karyawan. Mungkin demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita memulai bisnis ini lebih maksimal. Mungkin juga di sini ada penyampaian dari ketua anggota oleh Alfi Ismawanto. Ya, baik. Silakan Alfi. Terima kasih Saudari Nunung. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada anggota yang lainnya yang telah kooperatif untuk bekerja sama membangun usaha ini. Mudah-mudahan niat baik kita dan langkah baik kita mendapatkan perlindungan dan berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Mungkin itu aja yang saya bisa ucapkan. Terima kasih dan mohon maaf bila saya sebagai ketua mungkin banyak salah-salah di internal dan maupun penyampaian dalam presentasi ini. Baik, demikian itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Bareng-bareng kita ngucapin salamnya bareng-bareng. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.